Pemadaman listrik yang berlangsung sejak Rabu pagi membuat aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah Aceh, khususnya Kota Banda Aceh terganggu. Sementara itu bencana banjir dan longsor mengakibatkan 9 kabupaten kota di Padang terdampak. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama Al-Hadi Habibi dan Fraser langsung dari Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Padang, Sumatera Barat. Kita akan ke Aceh terlebih dahulu. Al-Hadi, bagaimana kondisi Banda Aceh hingga sore hari ini? Fitri dan juga pemirsa, memang meskipun Banda Aceh saat ini tidak sedang banjir begitu, walaupun memang ada beberapa wilayah di Kota Banda Aceh yang juga turut tergenang air, namun volume air yang tergenang juga tidak terlalu tinggi sehingga memang bisa dikatakan hari ini Banda Aceh masih belum terdampak banjir parah begitu. Namun hanya saja meskipun Banda Aceh tidak banjir, ini aktivitas di Kota Banda Aceh situasi saat ini juga bisa dikatakan juga sangat terganggu, mengingat saat ini listrik di Kota Banda Aceh sudah 2 hari padam, atau tepatnya sejak Rabu pagi kemarin sampai dengan saat ini juga itu masih padam, sehingga dengan padamnya listrik ini kemudian juga berdampak terhadap jaringan internet, di mana jaringan internet saat ini juga sangat lemah begitu, tidak stabil, sangat sulit untuk bisa mendapatkan jaringan yang bagus, mengingat memang pasokan atau suplai arus listrik ini masih cukup terganggu di Kota Banda Aceh. Dan akibat dari pemadaman ini banyak kemudian warga yang terpaksa mereka rata-rata untuk mendapatkan listrik, terpaksa rata-rata mereka mencari arus di warung-warung kopi di Kota Banda Aceh yang memang tersedia mesin generator genset. Dan saat ini warung-warung kopi yang ada di Kota Banda Aceh ini telah dipadati oleh warga Kota Banda Aceh dan juga Aceh Besar untuk mendapatkan akses listrik dan juga akses internet yang disediakan oleh warung-warung kopi. Sementara untuk kantor-kantor sendiri di Kota Banda Aceh memang sejak kemarin ini juga sudah tidak aktif juga, termasuk juga sekolah, mengingat memang dengan padamnya listrik membuat aktivitas cukup terganggu, begitu bisa dikatakan bahkan lumpuh. Sementara untuk layanan publik lainnya seperti penyediaan bahan bakar minyak atau SPBU, memang ini dari hasil pantauan kami di Kota Banda Aceh, di beberapa SPBU meskipun antrian panjang cukup panjang begitu, tetapi masih menyediakan bahan bakar minyak atau BBM. Sementara ada beberapa SPBU di Kota Banda Aceh yang memang ini justru telah tutup atau tidak melayani lagi pengisian bahan bakar minyak, mungkin dikarenakan ini belum adanya pasokan dari pihak Pertamina. Karena itu memang ini untuk saat ini di Kota Banda Aceh, meskipun katakanlah cuaca di sini juga saat ini juga sudah mulai cerah begitu, tidak hujan, tetapi untuk masalah listrik ini juga sangat diharapkan oleh warga, mengingat ini juga berimbas kepada hal lain, termasuk misalnya air bersih, di mana ketika listrik juga padam ini masyarakat juga sulit mendapatkan air bersih yang juga merupakan kebutuhan dasar. Sementara secara umum untuk di Aceh sendiri memang setelah curah hujan yang sangat tinggi yang terus mengguyur Aceh dalam beberapa hari terakhir ini mengakibatkan memang hampir seluruh kabupaten kota di Aceh ini terendam banjir. Bahkan di beberapa kabupaten di Aceh ini juga terjadi banjir bandang dan juga longsor yang beberapa ini tercatat juga menelan korban jiwa. Fitri. Baik, tadi dikatakan kondisi terkini di Kota Banda Aceh sendiri masih terjadi pemadaman listrik dan ini mengganggu aktivitas warga dan juga air bersih seperti itu. Dan apabila kita lihat dari data Badan Penanggulangan Bencana Aceh, ada 9 kabupaten kota yang terdampak bencana di Provinsi Aceh. Nah, untuk 9 kabupaten kota sendiri saat ini kondisinya seperti apa dan berapa kemudian jumlah warga yang terdampak? Nah, terkait dengan data warga yang terdampak ini, Fitri, kita memang masih menantikan data terbaru dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Aceh atau BPBA. Namun berdasarkan data yang kami terima yang diupdate pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat Kamis pagi tadi, ini ada sekitar sedikitnya 14 kabupaten kota di Aceh yang terdampak banjir. Banjir terjadi diantaranya yaitu meliputi Kabupaten Pidi, kemudian Pidi Jaya, Biren, Aceh Utara, Lok Semawe,
Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, dan juga Aceh Barat, begitu termasuk juga Aceh Besar. Namun memang wilayah yang paling parah terdampak banjir saat ini menurut informasi yang kami terima yaitu meliputi wilayah Pidi Jaya, kemudian juga Biren, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Itu mengingat memang di kawasan tersebut ini ketinggian air mencapai 3 hingga 5 meter. Artinya sebagian pemukiman penduduk di sana juga sudah tenggelam begitu. Belum lagi kondisi memang di mana saat ini akses menuju ke tempat atau warga yang terdampak banjir ini juga sangat sulit untuk diakses karena memang beberapa infrastruktur seperti jembatan putus total dan kemudian juga genangan air yang cukup tinggi yang juga sangat sulit untuk diterobos oleh kendaraan baik itu kendaraan roda 2 maupun juga kendaraan roda 4 sehingga memang saat ini pihak-pihak warga yang menurut informasi kami terima ini juga ada yang menyatakan masih terjebak banjir. Ini sangat mengharapkan adanya respon cepat dari pihak terkait untuk segera melakukan upaya-upaya evakuasi bagi warga-warga yang terdampak banjir, terutama memang bagi mereka yang sudah terjebak tidak bisa lagi untuk keluar dari wilayah banjir tersebut. Fitri. Baik, terima kasih Al-Hadi. Dari Aceh kita akan bergeser ke Padang, Sumatera Barat. Fraser, bagaimana pantauan cuaca di sana saat ini? Ya, Fitri dan pemirsa, saat ini di Sumatera Barat umumnya masih diguyuri oleh hujan lebat. Seperti tempat saya berada ini adalah di kota Padang Panjang sendiri. Hujan masih cukup dengan intensitas tinggi dan cukup lebat, sehingga ini membuat warga cukup cemas berada di pinggir pantai, pinggir sungai. Fitri. Mengenai akses jalan sendiri, Fraser, menuju kawasan Malalak, bagaimana? Apakah kemudian sudah bisa dilalui? Ya, tadi mulai dari pagi saya sudah berencana untuk menuju ke titik longsor banjir bandang utama di Jorong Toboh, Nagari Malala. Dan kita mencoba melewati jalur Bukit Tinggi via Simpang Malala. Nah, sampai di lokasi itu ada beberapa sungai yang naik dan beberapa daerah yang juga terdampak dengan longsor. Nah, ketika 1 kilo dari Simpang Malala itu sudah terdapat beberapa titik longsor kecil dan masih kondisi tanahnya masih bergerak. Dan kita terus menggunakan kendaraan roda 2 menuju ke bawah dan ternyata kondisi badan jalan menemukan ada longsoran baru, tepatnya di batas kota Padang Panjang ini. Ini terjadi jam 11.30 tadi. Dikabarkan ini banyak warga yang sedang berteduh di warung-warung kopi yang ada di pinggir jalan ini dan untuk menghindari hujan. Namun ternyata dalam hitungan detik datang air bah dan menghantam pemukiman rumah dan warga yang sedang beristirahat di lokasi ini. Dikabarkan ada banyak korban yang tertimbun di lokasi ini dan barusan kita dapat informasi, tapi data yang belum begitu valid, korban yang telah ditemukan meninggal dunia itu tidak bisa dibawa ke kota Padang Panjang karena aliran bah ini menuju ke kayu tanam atau Padang Pariaman. Dan informasi yang kita dapatkan sudah ada 5 korban yang meninggal dunia ditemukan di lokasi ini dibawa ke puskesmas kayu tanam. Sementara korban yang selamat seperti yang kita lihat di layar kaca ini langsung dilarikan ke Rumah Sakit Ibnu Sina dan Rumah Sakit daerah Padang Panjang. Kita lihat sejumlah warga yang mendapatkan informasi ini langsung berbondong-bondong ke rumah sakit tersebut untuk melihat apakah sanak keluarga mereka selamat atau tidak. Dari data yang kita dapat di lokasi ini, ada 54 kepala keluarga yang tinggal di sepanjang perbatasan kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar ini. Dan dari data itu diinformasikan awal ada 5 korban yang telah ditemukan meninggal dunia.
Sementara korban di Kabupaten Agam atau di Malala itu sendiri sejauh ini baru diinformasikan 5 korban meninggal dunia dan sudah ditemukan oleh tim SAR, dan 8 korban lainnya itu masih dalam proses pencarian. Namun upaya pencarian sampai sore ini dihentikan karena kondisi cuaca yang masih sangat ekstrim dan banjir atau longsor susulan masih akan terjadi, masih berpotensi untuk terjadi. Fitri. Baik, terima kasih Amfrezer dan Al-Hadi Habibi atas laporan rekan-rekan dari lapangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.